Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya bertemu dengan Akang, narasumber saya. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena Akang sendiri ini adalah seseorang yang dulu mantan praktisi ya tentang santet. Jadi begini Kang, kemarin kan saya sudah menghubungi Akang untuk bertanya tentang santet. Nah, pengalaman Akang sendiri itu selama dulu waktu melakukan hal yang santet itu, yang saya mau pertanyakan adalah gini Kang, mereka orang-orang tahu Akang sendiri itu dari siapa, dari mana gitu. Biasanya yang datang itu orang mana? Yeah. Santet sebaiknya itu dihindari, soalnya pengalaman lama saya. Dulu itu saya memang di bidang santet, di bidang paranormal dan lain sebagainya. Orang mengenal saya itu dari mulut ke mulut, Mas Amam. Ya, dulu pernah disuruh orang untuk melukai, dalam arti menyantet orang. Itu melalui media batok kelapa. Batok kelapa yang saya masukkan ke dalam perut si target. Dan di dalam batok kelapa itu ada paku, telur busuk, terus rambut gendruwo, dan banyak lagi pokoknya. Nah, ya begini. Untuk prosesnya sendiri, dalam arti mentransferkan benda fisik ke dalam tubuh seseorang, itu perantaranya apakah dengan jin atau bagaimana? Ya, yang pasti ada bantuan dari makhluk seperti kayak jin, pendamping yang selalu mengikuti saya. Itu begini kan, mohon maaf, kalau misalkan dulu menguasai ilmu-ilmu hal seperti itu akan tirakatnya berapa tahun itu? Wah, itu cukup lama Mas, soalnya mesti ada ritual khusus, laku khusus, dan sajen-sajen yang khusus untuk bisa mencapai ke tahap seperti itu. Oke, ya. Nah, Akang sendiri dulu itu terjun ke dunia itu, mendalami ilmu santet sendiri. Itu apa yang membuat Akang bisa terjun ke dunia hal itu? Apakah disakiti atau bagaimana awalnya? Sebenarnya gini Mas, saya ingin, ya istilahnya saya ingin mengupgrade keilmuan saya yang saya punya. Dari yang saya lakukan yang umumnya itu kan membantu orang soal kerezekian, sugihan dan lain sebagainya. Suatu saat itu ada beberapa orang yang minta untuk melukai orang, masalahnya seperti itu. Ada yang dendam lah, ada yang apalah. Akhirnya saya mau gak mau, ya saya bantu orang tersebut untuk tujuan yang seperti itu. Nah, mohon maaf Kang, itu kalau misalkan ya dulu disuruh melakukan hal tersebut itu ada biayanya nggak? Untuk istilahnya biaya atau mahar itu pastinya ada yang ngiming-ngimingi, jika berhasil nanti dikasih rumah, ada dikasih tanah, kendaraan seperti motor, mobil. Itu ada, dan uang satu dos itu ya ada. Itu udah berapa korbannya Kang dari Akang sendiri? Untuk yang sudah pernah saya lakukan itu sudah lumayan banyak. Lumayan banyak. Kalau dihitung itu puluhan. Nah, ini mohon maaf sekali Kang, saya kalau misalkan pertanyaan saya agak sedikit lancang. Akang apakah tidak takut dosa melakukan hal tersebut? Di saat dulu itu memang sama sekali tidak ada pikiran itu. Yang ada itu hanya pokoknya pikiran moto peteng lah, kasarannya bahasa Jawanya gitu mah, moto peteng kuping budek guys,
ora peduli rono rene opo, ora peduli Mas. Pada waktu itu, tapi setelah sampai saat ini lambat laun ya sedikit menyadari dan mulai ini kan. Iya, oke Kang. Itu yang membuat Akang sendiri bisa untuk kembali menuju ke jalan yang lurus, itu apakah ada faktor dari keluarga atau bagaimana? Yang pasti ada Mas, ada sedikit banyak pasti ada dari orang terdekat. Dari orang terdekat, dan itu memang untuk proses saya beralih dari profesi yang sebelumnya hingga sekarang ini, alhamdulillah itu memang dari hati, bukan dari bujukan orang, paksaan orang, memang dari kemauan saya sendiri. Dan itu menurut saya itu panggilan jiwa lah, seperti itu. Oke, iya. Selama Akang sendiri dulu ya melakukan santet, apakah pernah juga diserang dukun santet lainnya? Kalau dibilang diserang itu pasti pernah. Yang namanya dukun itu saling serang itu sudah wajar. Dalam dunia itu sudah wajar. Saling serang menyerang, dendam itu sudah wajar. Kadang ya pernah itu sampai 1 minggu bahkan bulanan itu tidak bisa ngapa-ngapain gara-gara diserang balik oleh orang yang saya serang. Dia cari dukun untuk menyerang balik, mengembalikan santet yang dikirim gitu ya. Bahkan sampai berimbas ke orang yang meminta saya untuk menyerang targetnya itu. Sampai berapa bulan gitu pernah tidak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau selain masalah santet, biasanya tadi kan Akang bilang pesugihan sendiri itu bagaimana kalau misalkan Akang yang melakukannya? Apakah mengantar? Kalau setahu saya pesugihan itu kan di tempatnya sakral-sakral, mingit. Di beberapa yang. Nah, kalau Akang sendiri apakah mengantar, apakah mengisi, memanggilkan jinnya atau bagaimana? Kalau pesugihan yang selama ini saya lakukan itu memang berbeda dengan yang banyakan paranormal, dukun yang orang lain lakukan. Di sini memang saya hanya memberi lantaran atau perantara kepada suatu benda agar benda tersebut bisa istilahnya apa, diselaraskan dengan diri sama orang yang meminta sugihan itu. Hanya memasukkan energi. Kalau misalkan ada yang pasien-pasien yang pelet-pelet itu gimana? Ada juga yang seperti itu kan? Banyak sekali pelet, pengasihan pelet, wah banyak. Ada yang minta untuk merebut suami orang itu ada. Tapi itu juga dilakukan, akan dibantu dalam arti itu. Saya bantu. Ada kan itu gini kan, mohon maaf, itu kan memang sebenarnya jelas salah, iya kan? Ya dibilang salah memang salah, tapi ya seperti yang tadi saya katakan Mas, di saat dulu itu memang saya ibaratnya moto peteng, gak peduli rono rene, gak arti wis pokoke ra arti donya, wis pokoke apa sing tak lakoni iku saya anggap benar wis. Oke, iya kan. Kalau misalkan Akang saat ini pun masih ada yang menerima jasanya Akang sendiri nggak? Dibilang menerima itu masih ada beberapa orang yang mencoba menghubungi untuk meminta ya seperti hal yang saya lakukan dulu. Dari situ malah saya coba untuk melakukan pendekatan secara agama lah, biar si orang yang menghubungi saya itu perlahan saya alihkan ke jalur yang agak benar, seperti itu. Kalau misalkan ini saya maaf lagi, misalkan Akang benar-benar menutup praktek Akang apakah siap? Sangat siap Mas, soalnya seperti yang saya katakan tadi, memang saya sudah mendapat panggilan jiwa untuk apa istilahnya, untuk lebih mendekatkan gitu.
Ya, begitu teman-teman. Itulah obrolan saya dengan Akan yang sekarang ada masih di Jawa Tengah tentunya, di daerah-daerah dekat dari tempat saya. Teman-teman, kalau misalnya ada yang bertanya dari mana saya dapat narasumber, nanti kalian pasti akan tahu saya itu siapa dan punya kenalan hal-hal spiritual ini dari mana, nanti kalian pasti tahu. Ya sudah teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.